Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Maka Allah Ta'ala inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah berfirman yang di sana yang mulia, maha suci, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berakal. Rasulullah SAW bersabda, Fadul alimi alal abidi kam fadil qamari ala sairil kawakib. Utama orang yang berilmu di atas orang yang rajin beribadah, ahli ibadah, adalah bagaikan keutamaannya bulan dari semua bintang-bintang di langit. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' min nafsin la yakhsha min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna. Allahumma ya mufaqqih Sulaiman faqihna. Alhamdulillah ya ikhwati fillah, azani Allah wa yakum wa akhwati fillah. Kita melanjutkan pelajaran sarafku untuk sesi 1 dan hari Ahad, dan kita masih di file ketiga dan ini sesi ke-7. Jadi sebagaimana yang sudah kita lalui file presentasi ketiga ini kita belum selesai dalam 2 pertemuan, jadi kita tambahkan di sesi ini. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu yang kita pakai ini, semoga bermanfaat materi yang ada ini menjadi pemberat timbangan kita semua di akhirat nanti, pemberat timbangan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ada di mana ya? Sebentar. Di file ketiga ini adalah mengenai musharraf di sisi fiilnya, bab 3 sorofnya fiil. Bagaimana? Kita ulangi lagi, sorof itu terbagi 5 kategori, 5 pembahasan. Pertama, kita harus mengetahui tentang mujarrad dan mazid, isim dan fiilnya. Kemudian kita harus mengetahui tentang mizan sorfi, timbangan sorof atau pola-polanya. Kemudian pembahasan sorof pada khusus fiil, yang ini kita lagi jalanin. Kemudian yang keempat, sorof khusus isim, teori sorof yang ada di isim, dan kelima terakhir adalah tasriful mustarok, kalau nggak salah namanya ya, tasrif yang berserikat antara isim dan fiil. Untuk sorof fiil ini kita udah melewati tentang fiil dilihat dari konteks waktu, madhi, mudhari, dan amr, bagaimana pembahasan sorof di dalamnya, dari bentuk-bentuk, tambahan huruf, harokat-harokatnya. Kemudian juga ditinjau dari ada atau tidak huruf ilah di kata tersebut, di kata yang merupakan fiil madhi atau fiil mudhari atau fiil amr. Dari huruf ilah, apakah ada huruf ilah yaitu alif, waw, dan ya di kata tersebut. Itu di sini huruf di fiil madhinya ya, fiil madhi, huruf aslinya, huruf-huruf aslinya. Kemudian ditinjau bisa termodif atau tidak, dia itu mutasarrif atau tidak. Nah, ini udah dilewati ya.
Mutasorif itu ada dua, mutasorif tam dan nafis. Jamid itu berarti tidak ada variasinya. Hanya ada di satu kategori saja. Apakah madi saja, fi'il mudhari saja, atau fi'il amr saja. Dan yang keempat, ini yang akan kita pelajarin ditinjau dari apakah fi'il itu memiliki objek atau tidak. Jika tidak memiliki objek, maka namanya lazim. Jika memiliki objek, maka namanya muta'addi. Yang kelima, nanti akan kita pelajari insya Allah ditinjau dari apakah fi'il itu disebutkan dalam kalimat atau dalam percakapan subjeknya. Kalau disebutkan subjeknya, maka disebut fi'il yang ma'lum. Namun jika kalimat tersebut tidak menyertakan fa'il atau subjek, maka disebut fi'ilnya itu fi'il yang dalam bentuk majhul. Nah, mari kita pelajarin. Ini yang terakhir kemarin ya. Udah lafif. Udah sudah. Sekarang kita tasorif ya, udah lewat. Tasorif sudah tam dan nafis. Lewatin karena sudah dibaca. Sekarang kita ke fi'il lazim dan muta'addi. Fi'il dilihat apakah ada objeknya atau tidak. Dan tentu saja kita bahas dari ilmu sorofnya, yaitu kita lihat harokatnya nanti ya. Baik, bismillah ya. Pertama, pembahasan fi'il dari fi'il lazim dan muta'addi banyaknya dibahas di nahwu. Bagaimana nahwu mempelajari kalimat secara utuh, ada fiilnya, misalnya jumlah fiiliyah gitu, ada fiilnya, ada fa'il, ada maf'ul bihnya dan lain-lainnya. Tapi sorof tetap ada bagiannya karena kata-kata yang ada di bahasa Arab kan ada harokatnya gitu ya. Apakah ada huruf tambahannya atau tidak ada huruf tambahan, maka di situ ada ilmu sorof yang bisa dibahas. Maka kita mulai ya yaitu dari fi'il lazim. Fi'il lazim definisinya adalah atau cirinya adalah fi'il yang tidak berobjek. Maksudnya fi'il itu kan kata kerja. Kata kerja itu ada yang pastinya ada fa'ilnya ya, ada subjeknya. Tapi nggak semua kata kerja itu harus ada objek gitu ya. Nggak semua kata kerja harus kata objek. Contoh di sini kok ada, Zaidun, duduk, telah duduk Zaidun. Maka kata-kata telah duduk ini tidak mesti ya, dan tidak membutuhkan objek. Ini hanya memberitahu bahwa Zaid keadaannya duduk gitu ya. Atau Zaid telah duduk. Adapun kalau bisa ada kalimat Zaid duduk di atas ubin, maka ubin itu bukan objek, tapi dia adalah kata keterangan saja. Dari siapa, Tat? Dari siapa? Dia lagi online, Tat. Lagi ada sesi ngajar sorop online. Ah, iya. Ada ya, Tat? Oh iya, Tat. Salam, Mas Nof. Ya, Tat. Insya Allah, Tat. Afan, lanjutin ya. Tadi ada Ustaz ya. Jadi kita ulangin. Fail itu dilihat dari apakah dia ada objek atau tidak, dibagi jadi dua, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Tentu saja kata kerja, sebentar, sebelum itu ya, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menyebutkan objeknya gitu ya. Dan tentu saja kata kerja itu pasti ada subjeknya, pasti ada subjeknya, tapi tidak mesti ada objek. Nah, kalau misalnya kata kerja dalam bahasa Arab, yang dia itu tidak perlu ada objek, maka dinamakan kata kerja lazim, atau bahasa Arabnya fi'il lazim. Adapun kalau kata kerja itu harus ada objek, dan itu diketahui dari nalar juga bisa ya, diketahui ya,
bisa diketahui dan nalar bahwa kata kerjanya sudah objeknya. Maka ada istilahnya lain yang di sini disebut muta'addi. Nanti perinciannya selanjutnya. Nah, mengapa dinamakan fi'il lazim? Lazim itu kan harus artinya. Karena melazimkan ada fa'il. Karena mengharuskan ada fa'il atau ada subjek. Naam ya, dan dinamakan juga istilah qasir. Qasir itu artinya terbatas. Ya sama logikanya dengan lazim karena terbatas dengan fa'il. Kalau lazim karena melazimkan ada fa'il, maka kalau qasir kan terbatas dengan fa'il. Namun istilah qasir dan istilah qasir ini sekedar wawasan aja ya, sekedar wawasan. Intinya kita bisa membedakan mana yang lazim dan mana muta'addi dengan contoh ini. Contoh, kok ada Zaidun, kok ada artinya duduk. Nah, kita bisa bertanya misalnya, kok ada Zaidun. Zaid lah duduk gitu ya, terjemah letter lock-nya secara logika, logonya. Kalau misalnya ada kalimat, kok ada Zaidun alal bilad atau alal ardi misalnya, kita kasih tambahan di sini. Alal ardi ya, di atas tanah. Nah, di atas tanah ini tentu bukan objek ya, meskipun seakan-akan ini objeknya gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab ini bukan objek. Kecuali kita bilang Zaid mendudukkan, tapi bukan mendudukkan tanah kan, mendudukkan membuat benda lain menjadi duduk. Nah, itu baru kalimat yang mendudukkan itu harus ada objeknya. Misalnya Zaid mendudukkan anaknya. Nah, anaknya itu adalah objek dari perbuatan Zaid mendudukkan, membuat jadi duduk gitu ya. Tapi di sini ada kok ada. Kok ada itu adalah artinya duduk. Dan ini hanya memberitahu keadaan bahwa Zaid sudah duduk. Udah begitu aja. Adapun kalau ada kalimat selanjutnya seperti di sini alal ardi, maka itu hanya kata keterangan aja ya, keterangan memberikan keterangan bahwa duduknya di atas tanah misal di sini. Nah, untuk kata-kata yang lazim dan mutadi ini, tentu saja karena kita belajar sorof, ini bisa diketahui ya, ikhwatifillah, dari harokat-harokatnya. Maka di sini kita mempelajarinya. Udah belajar habis. Selanjutnya fiil mutadi. Tadi kan fiil lazim ya, fiil lazim. Sekarang kita pindah ke pasangannya. Fiil mutadi. Fiil mutadi secara bahasa itu mutadi melampaui gitu ya, melampaui, melewati. Melampaui fa'il maksud di sini, melampaui subjek. Jadi satu kata kerja, dia kan pasti harus ada subjeknya, ada pelakunya. Dan setelah dia mengharuskan adanya pelaku, dia juga lanjut lagi. Efek dari kata kerja itu melampaui dari fa'il. Kekuatannya harus ada objek gitu. Jadi di sini ditulis suatu kata kerja sudah mengenai subjek gitu ya. Udah dia menuntut ada subjek lalu berlanjut menuntut adanya objek. Dari mana? Dari nalar aja dari logika. Ini wawasan nama lainnya fiil mujawiz yang melewatin gitu ya, melewati batasan si fa'il, melewati si subjek. Nah, contoh kalimat yang merupakan kata kerja harus ada objek adalah sami'a di sini, artinya mendengar. Zaid mendengar. Ini harus ada objeknya. Dalam bahasa Arab kata-kata sami'a itu harus ada objeknya. Zaid mendengar harus ada apa yang didengar. Maka apa yang didengar itu adalah objek. Di sini Al-Quran adalah yang didengar Zaid. Dan kita perhatiin di sini harokatnya. Sami'ah kenapa dia harokat pertamanya fathah, harokat keduanya kasroh, dan ketiganya fathah lagi. Itu gak jauh-jauh dia
adalah fiil yang memang polanya seperti itu, yaitu polanya fa'ila. Fa'ila ya, fa'ila. Yaitu fiil sulasi mujarotnya fa'ila. Kan kita udah pernah pelajari di awal bahwa fiil sulasi mujarot itu ada tiga ya modelnya atau kombinasinya, ada yang fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Yang ini sami'a. Dan ini adalah bentuk fiil muta'addi. Dan fiil muta'addi ini ada yang mengenai satu objek saja atau satu maf'ul bih. Contoh sami'a ini, sami'a Zaidun al-Qur'ana. Zaid mendengar Al-Quran. Udah cukup satu objek saja selesai. Nggak bisa dia lebih dari satu objek. Kecuali dikasih kata-kata tambah dan. Sami'a Zaidun Al-Qur'ana wa al-zikro gitu ya. Dan zikir. Yaitu memang bendanya bendanya dua gitu ya, Al-Quran dan zikir. Tapi derajatnya sama. Sama-sama maf'ul bih pertama gitu ya. Sama-sama maf'ul bih. Ini pensederhanaan aja istilahnya sama-sama maf'ul bih. Tapi kalau di istilah nahunya, kalau kita ngomong sami'a Zaidun, Al-Qur'ana, wa dzikro, secara logika kita paham ya Al-Quran dan zikir itu objeknya, tapi kalau di nahu, az-zikro namanya bukan objek, tapi atof namanya. Jadi tetap sami'anya ketika kita tambah sami'a Zaidun, Al-Qur'ana, wa anu, wa yang lain, maka tetap maf'ul bihnya satu. Yang lainnya itu adalah kata atof istilah gitu ya. Dan ada juga kata kerja di bahasa Arab yang dia itu melampaui ya, sampai ada dua maf'ul bih. Misalnya kata-kata yang ada dua maf'ul bih itu, nih, kita tulis ya, zona contohnya nih, zona, zona, menduga. Siapa menduga? Misalnya Muhammad. Zona Muhammadun, terus menduga siapa? Menduga Umar. Umaro mudarisan gitu ya. Mudarisan. Mudarisan ini. Zona Muhammadun Umaro mudarisan. Zona ini fiil, artinya dia menduga. Dianya siapa? Muhammad ini. Muhammad subjeknya, failnya. Apa dugaan Muhammad? Umar. Umar ini objek pertama. Mudarisan guru, objek kedua. Jadi kata-kata zona ini salah satu kata yang memiliki dua objek, ya. Ini sini adalah Umarnya adalah objek pertama atau bahasa Arabnya maf'ul bih satu, dan mudarisan ini maf'ul bih dua. Dan ada kata-kata yang lainnya. Kemudian ada kata-kata juga kata kerja yang maf'ul bihnya sampai ke tiga maf'ul bih, sangat banyak. Ini amil yang paling kuat ya, kata pendorong yang paling kuat. Sampai dia bisa ada tiga objek. Contoh di sini kalimatnya ada alama, membuat jadi tahu, membuat jadi tahu atau membuat mengajarkan, bukan mengajarkan, membuat jadi punya ilmu gitu ya, membuat jadi tahu. Alama membuat jadi tahu siapa yang melakukan itu, siapa subjeknya, yaitu atau bibu di sini ya, atau bibu di sini subjeknya atau failnya. Ini harokat salah ya. Tobib memberitahu siapa? Al-marido, orang yang sakit di sini. Al-marido. Ini objek pertama. Nah, belum selesai. Kata-kata alam ini menuntut ada objek yang selanjutnya. Al-amaliyah, objek kedua. Memberitahu si marid bahwa amaliyah
ada kayaknya amalnya mungkin maksudnya operasi kali ya. Ada juga objek harokatnya fathah, bukan doma. Sahlatan, mudah. Objek ketiga. Dia di sini kata alam ini menuntut ada tiga objek. Jadi fi'il tadi itu ada yang satu objek, dan ini sangat banyak, dan ada yang dua objek, lebih sedikit, dan yang tiga objek lebih sedikit lagi, hanya sedikit saja. Eh, dari fiil-fiil yang kita udah pelajari di awal, yaitu fiil mujarrad dan fiil mazid, ada pola-pola sorofnya, pola-pola dari fiil mazid dan fiil mujarrad itu yang khusus dia adalah fiil lazim. Misalnya ini nggak ada tempat ya, kita tulis di sini. Misalnya yang merupakan fiil lazim itu, yang dipastikan fiil lazim itu adalah fiil yang di atas wazan fa'ula. Fa'ula ini semuanya fiil lazim. Contoh hasuna, contoh ya. Contoh hasuna zaidun. Ini harus hasuna zaidun. Zaid telah baik. Contoh lagi. Kamula zaidun misalnya ya. Telah sempurna zaidun. Ini nggak boleh ada objeknya ada. Untuk yang fiil-fiil ini semuanya fiil yang lazim. Mana ada yang mesti mutaaddi. Misalnya wazan af'ala. Af'ala itu contohnya apa? Akroma. Akroma. Telah menghormati. Jadi ada sebutan. Siapa yang menghormati? Ibrahim misalnya ya. Ibrahimu menghormati siapa? Menghormati Muhammad. Muhammadan. Nah, akroma ini adalah wazan yang di atas kata yang di atas wazan af'ala, akroma. Kalau karuma, tentu saja karuma dengan wazan faula itu adalah lazim. Artinya kalau ada kalimat karuma Ibrahimu, itu artinya Ibrahim sifatnya mulia. Ini kalau akroma Ibrahim Muhammadan, Ibrahim memuliakan Muhammadan gitu ya. Dan juga misalnya fiil wazan yang lainnya adalah yang ada tasdidnya. Fa'ala. Fa'ala ini juga bentuk fiil muta'addi. Misalnya kot uh, ya kotoa ya. Kotoa. Kotoa memotong. Memotong, siapa memotong? Misalnya an-najjaru, tukang tukang kayu. Potong apa dia? Al-habla. Habla itu tali. Maka kata-kata kotoa, najjaru, al-habla, tukang kayu, memotong tali. Meskipun tanpa tasdid pun kotoa ini tanpa tasdid juga sudah mutaaddi gitu ya. Dikasih tasdid semakin jadi mutaaddi lagi, semakin lebih apa ya, ada makna banyak. Namanya jadi itu yang bisa kita kasih contohnya. Selanjutnya bismillah ya, kita lanjutin. Selanjutnya pembahasan nomor 5. Fiil dilihat dari apakah dia ada failnya atau tidak ya. Ada istilah fiil ma'lum dan fiil majhul. Pertama fiil ma'lum dan fiil majhul. Apa itu fiil ma'lum?
Fi'il ma'lum adalah fi'il yang disebutkan subjeknya. Jadi dalam kalimat, dalam urutan runtutan kalimat, apakah kalimatnya ditulis atau didengar, maka ada bentuk fi'il yang kata kerja itu ketika harokatnya dalam bentuk tertentu, maka dia adalah fi'il yang disebutkan subjeknya. Kata kerja disebutkan subjeknya, namun ada juga yang bentuknya kita ketahui dari harokat dan mungkin ada alif tambahannya atau huruf-huruf tambahannya. Kita ketahui bahwa itu adalah kata kerja atau fiil yang majhul, istilahnya majhul. Dalam bentuk tidak boleh disebutkan failnya gitu ya. Contoh di sini. Pertama kita bentuk aslinya dulu fiil ma'lum, yaitu fiil yang disebutkan subjeknya. Hafizhu Muhammadun al-Qur'ana. Hafizhu itu fiil sulasi mujarrad ya, dari wazan fa'ilah. Hafizhu telah menghafal. Siapa yang telah menghafal? Siapa yang telah menghafal gitu ya. Maksudnya subjeknya. Di sini Muhammadun. Muhammadun orang yang sedang menghafal. Dan hafizhu ini adalah fiil muta'addi. Dia harus ada objeknya. Di sini disebutkan objeknya Al-Qur'ana. Nah, kita lihat dan pelajari harokatnya ya. Harokatnya di sini huruf pertamanya fathah, huruf keduanya kasroh. Ini huruf kedua kasroh karena dia di atas wazan fa'ila ya, fa'ila. Lanjutnya kita lihat pembahasannya apa? Fi'il majhul. Fi'il majhul adalah fi'il yang tidak disebutkan fa'il, tapi harus ada kata yang disebutkan penggantinya. Contohnya nih, Hafizhu Muhammadun Al-Qur'ana di sini, dan fa'ilnya adalah Muhammadun di sini kan, fa'ilnya adalah Muhammadun nih. Ini fa'ilnya Muhammadun. Kalau tidak disebutkan fa'ilnya alias tidak disebutkan Muhammadunnya, lalu apa yang harus dibikin di kalimat tersebut? Maka bentuk majhul dari fi'il hafizo adalah hufizo. Lihat di harokatnya. Pertama di sini tadi fathah, ketika majhul, huruf pertamanya jadi domah, harus berubah gitu, dan huruf keduanya kasroh. Lalu muncul kata Al-Quran. Al-Quran di sini adalah yang disebut pengganti, diganti dengan kata lain. Kata lain apa? Al-Quran. Maksudnya gimana ganti? Ulang di sini ketika maklum ada Al-Quran juga kok, gitu ya. Di sini ada Al-Quran. Dari sisi mana menggantinya? Gitu ya pertanyaannya. Maksudnya pengganti adalah pengganti subjek, namanya pengganti subjek atau bahasa Arabnya naibul fa'il. Bisa lihat ya, naibul fa'il, pengganti fa'il. Dari mana kita bisa buktikan bahwa dia adalah pengganti fa'il? Yaitu fa'il itu di sini dikatakan Muhammadun, harokatnya domah. Al-Quran di sini harokatnya fathah. Dalam bahasa Arab, perbedaan harokat ini menunjukkan perbedaan makna, perbedaan status. Muhammadun di sini adalah fa'il. Statusnya fa'il, dia punya harokat domah. Itu untuk asalnya, untuk mendasarnya. Nah, di sini fathah tentu apa nih ikhwah, ada gangguan lagi, internet putus. Kita ulangi lagi ya, sebentar. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin ya. Tadi kita di bagian fi'il ma'lum dan fi'il majhul, dan juga penekanannya adalah di harokatnya.
Tadi kasih ke tanda di sini ada eh, istilah diganti dengan kata lain gitu ya. Untuk fi'il majhul yaitu fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, maka di situ ada istilah digantikan dengan kata lain. Dan di sini kalimat contohnya hufizo al-Qur'anu. Hufizo al-Qur'anu. Maka muncul pertanyaan atau apakah bisa dibuktikan bahwa Al- Al-Quran ini adalah pengganti dari subjek. Kenapa? Apa benar bahwa Al-Quran ini adalah penggantinya? Maksudnya pengganti itu apa sih gitu kan? Maksudnya pengganti itu apa? Nah, di sini di kalimat pertama, sebentar ya. Oke. Al-Quran di sini kan sudah ada ya, kata-kata Al-Quran sudah ada. Jadi di fi'il ma'lum, kata-kata Al-Quran sudah ada. Di fi'il majhul di sini juga ada Al-Quran. Lalu di mana sisi penggantinya? Nanti kita lihat di sini adalah harokatnya. Dalam bahasa Arab, harokat beda maka menunjukkan bedanya status atau keadaan atau posisi dan makna-makna lain yang semisal itu. Kita di sini di awal dalam bentuk kalimat yang maklum yang disebutkan failnya di sini ada Muhammadun. Muhammadun adalah failnya atau subjeknya. Hafizul Muhammadun telah menghafal. Siapa yang menghafal? Muhammadun. Apa yang dihafal? Maka di sini dia Al-Quran adalah objeknya. Lalu kalau misalnya majhul, fiilnya majhul, datang dalam bentuk majhul, dari mana kita tahu dia datang dalam bentuk majhul? Kita tahu dari harokatnya. Itu harokat pertama doma, dari keduanya kasroh. Ini untuk yang fiil sulasi. Nah, eh, kalau dalam bentuk fiil yang majhul, maka harus tentu saja failnya tidak disebutkan, maka kita tidak nemuin lagi si Muhammadun ini nggak ada lagi di kata yang fiilnya majhul. Tapi kata Muhammadun ini atau failnya, subjeknya harus digantiin posisinya. Gitu ya. Maka ada istilah naibul fa'il. Harus ada penggantinya. Dan di sini penggantinya adalah Al-Quran yang tadinya dia objek, dia pindah jabatan jadi pengganti fa'il. Karena dia menggantikan jabatan fa'il, maka dia punya beberapa karakter yang dimiliki fa'il, yaitu dia punya harokat doma. Atau dalam bahasa Arab dia keadaannya marfu gitu ya, keadaannya marfu. Istilah ini dari nahu ya. Jadi kita lihat di sini sama-sama berubah doma di sini. Yang tadinya si Al-Quran ini harokatnya fathah, maka ketika dia menggantikan fa'il, maka dia mendapatkan karakteristiknya fa'il yaitu doma. Itu ya, doma. Maka di sini hufidho Al-Quran. Nah, di sini Hafizo yang tadinya harokatnya Hafizo dan di sini kita udah pelajari ya adalah fiil sulasi mujarab yang wazannya adalah fa'i dan la fa'ila, maka di sini Hafizo. Tapi kalau misalnya kita pengen bikin kalimat dengan bentuk yang fiil majul, maka cukup diubah aja harokatnya. Jadi huruf pertamanya diharokati doma, huruf keduanya diharokati kasroh, huruf ketiganya pasti pasti fathah ya kalau tidak ada tambahan apa-apa di huruf setelah ketiga ini pasti fathah. Maka di sini sisi sorofnya yaitu kalau fil ma'lum yang si sulasi mujarad ya, sulasi mujarad dia rakaat pertama pasti fathah kan, karena kan wazan fil sos mujarad ada fa'ala, fa'ila dan fa'ula. Semua huruf pertamanya harokatnya fathah. Tapi kalau di majhul ya harokat pertamanya doma. Nanti kita kasih contohnya insya Allah. Ya, lanjut ya. Kemudian, apa saja yang bisa menggantikan fa'il? Di sini kan disebutin ya. Fi'il majhul adalah fi'il yang sudah disebutkan fa'il diganti dengan kata yang lain. Di sini contoh pertama adalah Hufizu Al-Qur'anu yang menggantikan fa'il adalah objek. Ya, Al-Quran di sini kan awalnya objek. Lalu siapa lagi yang bisa menggantikan fa'il? Pertama, maf'ul bih ya. Kita udah pelajari tadi contohnya yang tadi hufizo
Al-Qur'anu. Cuma di sini ada contoh lagi. Qudiyal amru. Qudiyal amru telah diputuskan perkara tersebut. Ini bentuk majhul, fi'il majhul. Di mana kita tahu fi'il majhul harokat. Harokatnya di sini kasroh ya, dan huruf keduanya huruf pertama doma, huruf kedua kasroh. Kalimat aslinya kalau dia nggak majhul itu apa nih ya? Kodo ya. Kodo, duduk sini. Nah, kodol hakimu. Nah, hakim harokatnya doma ya, sebagai fa'il. Al-amro ini. Aslinya gini, kodo ya, dari wazan fa'ala, tapi tidak ada harokat di huruf ketiganya, karena dia alif, kodo ya, alif tidak ada harokatnya. Kodol hakimu. Hakimu, ada doma ini menunjukkan dia itu fa'il. Dan ada amro, ini objek. Pak Hakim telah membuat keputusan terkait amr tersebut, perkara tersebut. Jadi di sini ada fiil, fiil mutadi, lalu di sini ada fa'il dan ada objek. Dalam bentuk majhul, hakimnya nggak ada, fa'ilnya hilangkan, nggak disebutin, dan digantikan oleh objek. Dari dia harokatnya fathah, karena mau menggantikan subjek, dia memiliki karakteristik subjek yaitu harokat doma. Gitu ya. Jadi kudiyal amru. Kalau kita salah ngomong kudiyal amro, ya salah ya secara harokat. Tapi bisa difahami, bisa difahami oleh yang dengar gitu ya. Cuman tawan ini ada keliru. Lalu yang bisa menggantikan file selanjutnya adalah maf'ul mutlak. Namanya maf'ul mutlak, ini satu kata yang dihadirkan dalam percakapan dalam kalimat untuk memberikan penekanan. Itu salah satu fungsinya maf'ul mutlak. Atau memberikan tata cara, rincian caranya. Julisa ini bentuk majhul ya, kita tahu dari harokatnya. Pertama doma, keduanya kasroh. Julisa julusun tawilun. Telah duduk. Siapa yang telah duduk nggak tahu, nggak disebutin kan failnya. Tapi dikasih tahu keadaannya. Julusun tawilun. Julusun itu ada duduk. Tawil itu panjang, lama. Duduk yang lama. Jadi keadaan duduknya lama. Bentuk aslinya jalasa, dan sebutin subjeknya. Jalasa, siapa yang duduk gitu ya. Jalasa. Mana nih? Jalasa. Fata ya. Siapa yang duduk? Fulan. Nun ya, fulanun. Domah karena dia subjek. Lalu ada sini maf'ul mutlaknya. Julusan, itu ya, julusan tawilan. Ini aslinya gini. Jadi maf'ul mutlak tuh harokatnya fathah. Ya, maf'ul mutlak bukan maf'ul bih, tapi oleh orang Arab maf'ul mutlak dia kasih harokat fathah. Jadi ada jalasa, jalasa ini bentuk fi'il yang lazim, artinya tidak membutuhkan objek. Yaitu fulanun, siapa yang duduk? Duduk fulan. Julusan dengan duduk yang tawilan, yang lama. Julusan tawilan ini adalah maf'ul mutlak. Ketika dia fiilnya dalam bentuk majhul, maka fulannya nggak disebutin, tapi dudukan fulan digantikan oleh maf'ul mutlaknya. Julusan tawilan yang tadinya di fathah diganti jadi kasro, domah ya, jadi domah. Sini fathah jadi domah tuh. Tawilan juga ngikut ya, tawilan juga ngikut sini. Tawilun. Dan harokatnya kita lihat ya. Yang pertamanya domah, keduanya kasro. Kemudian juga yang bisa menggantikan fa'il adalah zorof. Zorof atau kata keterangan tempat atau waktu. Kalau zaman berarti waktu,
makan berarti tempat. Julisa al-yaumu, telah duduk siapa? Nggak ada siapanya karena ini bentuk majhul. Al-yaumu, hari ini. Hari ini, maksudnya duduknya hari ini. Apa pagi, siang, malam. Kata aslinya misalnya, bisa tebak ya. Jalasa, kata semua. Fulanun al-yaum. Harokatnya apa nih? Fathah ya, al-yauma. Jadi gini, jalasa fulanun, fulan telah duduk hari ini. Ketika dia bentuknya majhul, harokatnya berubah, julisa, lalu fulanunnya sebagai si subjek itu dihilangin. Jadi kita bisa tahu apakah itu fiilnya majhul atau fiil ma'lum dari harokatnya. Dan konsekuensi selanjutnya adalah kalau fiilnya majhul, ini secara nahu ya, tapi nggak apa-apa kita sebutin, adalah subjeknya tidak ada dan digantikan oleh sesuatu yang menggantikan subjeknya. Sebenarnya ini pembahasan nahu, tapi diajarin sama Syekh Hafizahullah Ta'ala, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni. Kalau misalnya nanti kita baca, terus kebingungan, ada misalnya bingung gitu. Ini kok ada kata-kata, sebenarnya ini objek nih kayaknya nih. Kudial amr, telah diputuskan perkara. Perkara kan objek gitu ya. Amr ya, amr nggak dikasih harokat. Jadi kita baca amr atau di buku nggak ada harokatnya. Kudial amr, haroknya tanpa harokat. Nah, kita dengan dikasih tahu, maka tidak ragu lagi ini memang benar fi'il majhul dan yang amr ini adalah pengganti fa'ilnya, pengganti subjeknya. Begitu juga dengan julusun ini, julisa julusun, dia bukan objek, tapi maf'ul mutlak yang menggantikan si fa'il gitu ya, atau zorof zaman, atau jar majrur, huruf jar dan isim selanjutnya yang menyertai si huruf jar. Julisa telah duduk fil bait, di rumah. Siapa yang telah duduk nggak tahu, tapi kita dikasih tahu duduknya di dalam rumah. Kalimat aslinya kita sebutin kayak di atas, jalasa fulanun fil baiti. Jalasa fulanun fil baiti. Fulanun itu subjeknya. Kalau ditanya siapa yang duduk, itu fulan. Ada subjeknya. Pada kalimat selanjutnya fil bait, di dalam rumah. Tapi kalau misalnya nggak disebutin fulannya, maka kita menganggap ya gitu ya, dalam pikiran kita ya, fil bait itu adalah pengganti fulan, sehingga sah dibawakan kata kerja dalam bentuk yang majhul gitu ya, karena sudah ada pengganti subjeknya, yaitu di sini jar majrur fil bait. Jadi ada 4 yang bisa menggantikan fa'il. Kalau misalnya kita mau mengatakan sesuatu dalam kata kerja yang majhul, maka harus menyiapkan siapa atau kata apa yang menggantikan subjek yang kita eliminasi. Apakah objek atau maf'ul bih atau maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu dulu dari nahwu ya. Itu suatu kata yang menunjukkan jenis perbuatan atau beberapa kali perbuatan dilakukan, atau apa ya, tata caranya gitu ya, tata cara perbuatan tersebut. Kemudian ada juga yang menggantikan kata itu zorof, kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Dan kemudian jar majrur, huruf jar di sini, huruf jar itu ada banyak ya, ada fi, ada ala, ada ila, ada an, ada huruf lam, li gitu ya, li milik saya, atau fi, atau huruf ba, atau huruf lagi kaf, itu huruf-huruf jar. Huruf jar itu harus ada menyertai isim, dan isim setelahnya itu disebut isim yang majrur, yaitu isim yang harokatnya
kasroh. Maka di sini kita lihat fil baiti gitu ya, harokatnya kasroh. Dan jar majrur ini bisa menggantikan fa'il ya, fa'il. Jadi walaupun di sini nggak ada kata-kata fulanun, jalasa fulanun fil bait, diganti jadi julisa fil bait, maka sah kalimat itu dibawakan dalam bentuk yang majhul karena sudah ada jar majrurnya. Barakallahu fiik. Sampai situ nih pembahasan majhul. Tapi kayaknya ada lagi sih. Lihat dulu ya. Selanjutnya adalah kenapa fa'ilnya tidak disebutkan, dan ini bisa kita nalar ya. Karena ke dalam bahasa kita kan juga ada ya kalimat-kalimat yang kita nggak sebutin fa'ilnya gitu ya. Misalnya ucapan dipanggil, dipanggil ya. Misalnya, kamu dipanggil gitu ya. Kamu dipanggil. Siapa yang manggil gitu kan? Siapa yang memanggil kan nggak disebutin subjeknya. Tapi yang disebutkan orangnya yang dipanggil. Dalam bahasa Arab, kamu dia dipanggil, maka dia itu bukan objek, tapi pengganti pengganti subjek. Misalnya, supervisor memanggil fulan gitu ya. Supervisor memanggil fulan, maka ketika ada kata-kata fulan dipanggil, supervisor itu kan subjek aslinya. Dia dihilangkan gitu ya. Dan kata dia itu bukan lagi sebagai objek, tapi dia adalah pengganti ya, pengganti subjeknya itu kalau bahasa Arab. Kenapa tidak disebutkan? Misalnya udah diketahui gitu, sudah diketahui, nggak perlu disebutin, orang udah tahu. Atau untuk untuk sopan santun. Misalnya kalimat yang semisal ini mirip ya, mirip. Misal Rasulullah SAW ketika menegur orang kadang nggak disebutin namanya. Misal beliau dengan akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi, mengatakan, ma balu kaumin yaf'alu, kenapa sih ada kaum yang melakukan itu? Padahal orang yang melakukan itu kan satu orang, tapi dibuat dengan kata yang disembunyikan aslinya siapa. Walaupun itu bukan contoh dari fa'il yang disembunyikan, tapi ini adalah secara nalar gitu ya, bisa kita tidak sebutkan karena misalnya dalam bentuk sopan santun, atau misalnya orangnya itu ada di depan kita, misalnya kita ngomong ke orang lain dalam bentuk melapor, dan kita nggak sebutin subjeknya. Kenapa? Misalnya kalau disebutin orang itu tahu bahwa kita yang ngelaporin, orang jelas secara jelas, maka dia bisa marah misalnya, maka disebutin biar aman gitu kan. Misalnya mobil saya dirusak, dia tahu siapa yang ngerusak gitu kan, si Fulan, tapi Fulannya nggak disebutin, dilaporin aja ke siapa misalnya ya, maka itu alasannya misalnya, dan banyak alasan-alasan lainnya. Bagaimana membuat kata yang majhul? Ini sudah disebutin ya, tapi ini satu bagian dari eh, cara gitu ya, karena di sini kan contoh-contohnya adalah fiil yang sulasi mujarot, sulasi mujarot. Sulasi mujarot, dia huruf pertama harokatnya doma, huruf keduanya kasroh gitu ya. Tapi ada bentuk yang lainnya yang kita mudahkan mudah dalam bentuk tabel di sini, insya Allah. Ambil tabel tadi. Nah di sini, kita kasih contoh yang pertama fiil madhi semua ya, sebelah kiri ya. Kita baca dari kiri ke kanan. Ini bentuk maklumnya. Lalu selanjutnya untuk majhul. Di sini ada yang fiil sulasi mujarot yang 3 huruf. Di sini adalah fiil sulasi mazid yang ada tambahan hurufnya ya. Istighfaro, takallama, rokiba ini sulasi mujarot, tidak ada tambahan. Rokaba, alama. Kita lihat kataba, bentuk majhulnya adalah kutiba. Cukup dengan
mendomahkan huruf pertama dan mengkasrohkan huruf keduanya gitu ya. Tapi kalau misalnya satu kata kerjanya fiilnya itu lebih dari 3 huruf bagaimana gitu ya. Contoh istighfaro. Memang huruf aslinya ada 3 yaitu go, goin, fa, dan ro. Dan ada huruf tambahannya ya. Alif, sin, dan ta sehingga total jadi 6. Kalau dimajukan bagaimana? Maka di sini kaidahnya nggak susah ya. Huruf pertamanya tetap doma, bagaimana yang lainnya, doma semua ini. Tapi untuk yang fiil sulasi mazid, ini kan masuk kategori fiil sulasi mazid ya. Yang sulasi mazid ini nih, istighfaro, takalama, rokaba, alama ini cukup ubah satu kaedah ya, satu kaedah dari yang berlaku di fiil sulasi mujarad. Kalau mujarad huruf keduanya kasroh karena kan memang dia nggak ada huruf tambahan ya. Kalau di sini huruf sebelum terakhir, kasrohnya di huruf sebelum terakhir. Nah di sini kita lihat istugfiro, tukul lima, rukiba, ul lima. Rukiba ini kan kafnya ada 2 ya. Yang pertama sukun, yang kedua di kasroh. Dan kaidah yang selanjutnya ada tambahan ya, ada tambahan yaitu harokat dari huruf-huruf hidup sebelumnya, harokat dari huruf-huruf hidup ya, kita bilang hidup itu maksudnya bukan sukun ya, bukan sukun, sebelum si huruf terakhir ini adalah doma, dom, doma. Maka kita di sini harokatnya doma semua nih. Ustu, tuku. Nanti ada wazan infa'ala, unfu ila. Jadi harokat sebelum terakhirnya itu kasroh sudah kasroh semua di sini. Dan ada tambahan tambahan yang perlu dihafal. Huruf lainnya yang sebelum si huruf terakhir ini, sebelum si fa di sini, sebelum huruf terakhir, sebelumnya gitu ya, sebelum dari sebelum yang terakhir, itu harokatnya tuh doma. Istighfaro, ustugfiro di sini tadinya fathah jadi doma. Di sini takal lama fathah taka. Jadi tuku ya, fathah jadi doma. Huruf di tengah-tengah gitu ya, huruf di tengah-tengahnya yang bukan sukun. Di sini ada lagi infa'ala tapi nggak ditulis ya. Kelupaan. Infa'ala itu kan ada huruf tengah ya. Infa'ala banyak tuh. Huruf sebelum terakhirnya infa'ala yaitu huruf ainnya. Itu di kasroh. Unfu'i, infa'a, unfu'i. Lalu huruf tengah-tengahnya di doma. Infa jadi unfu. Infa'ala, unfu, ila. Jadi itu kaidahnya. Kalau dia sulasi mazid, maka demikian selain huruf sebelum terakhir kasroh, tapi huruf sebelum terakhirnya ada yang di tengah-tengah itu doma. Mungkin kita tulis ya. Kaidahnya adalah huruf pertama doma, gitu ya. Ini majhul ya, majhul. Film madi ya. Nah, kita tulis. Karena beda majul yang madi sama majul yang mudhari. Huruf pertama doma, huruf yang sebelum terakhir itu kasroh. Huruf tengah, huruf sebelumnya doma. Huruf sebelum terakhir gitu ya. Huruf-huruf sebelumnya doma. Gitu bisa dipahami ya. Sebelum terakhir. Contohnya tadi apa? Harokatnya ustuf ila ini. Ustuf. Mana harokatnya nih?
Tuf ila ya di sini. Ya, gini. Ustuf ila atau apalagi un fu ila. Belum terakhir harokatnya kasroh, huruf pertama dia doma, un fu ila sebagaimana dia dari awal memang nunnya sukun maka tetap sukun. Tapi huruf setelah sukun ini ya kita anggaplah kategorinya huruf tengah gitu ya. Dia harokatnya doma. Unfu ila, ustuf ila. Ya, jadi ini perbedaannya dengan yang sulasi mujarrad. Lalu kita lihat di contoh. Contohnya kataba telah menulis Ibrahimu ad-darsa. Ibrahim telah menulis pelajaran. Gimana kalau majulnya? Majulnya kutiba ad-darsu. Ibrahimnya nggak disebutin lagi. Istaghfarul mudarrisu Allah. Telah minta maaf, minta ampun. Siapa al-mudarrisu? Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. Kalau majhul maka ustu gufiro Allahu. Harokatnya berubah tadi Allah jadi Allahu karena posisinya secara nahwu adalah pengganti fa'il. Posisi secara nahwu adalah pengganti fa'il. Takallama Hanifun fil dauro. Oh, salah harokat. Fil dauroti ya. Fil dauroti. Telah berbicara Hanifun fil dauroti. Hanif berbicara di seminar. Di pelatihan. Kalau bentuknya majul, tuku ya. Tukul 5. Harokat pertamanya doma. Tengahnya doma lagi. Sebelum terakhir kasrah. Tukul 5 fit dauroti. Dan fit dauroti ini adalah menggantikan fa'il. Lalu rokiba itu mengendarai. Rokibal mudar ribu pelatih menaiki al-hisona kuda. Rukiba dinaiki al-hisonu kuda ya. Hison yang tadinya posisi kalimat objek menjadi naibul pengganti fa'il pengganti mudarib. Jadi dia dikasih harakat dhamma. Rokkaba Muhammadun al-jumlata. Muhammad mengerangkai kalimat. Diubah jadi rukibat al-jumlatu. Telah dirangkai kalimat ya, jumlah kalimat. Di sini ada tak ini namanya karena naibul filenya muannas. Muncul taknya ya, ini nggak mempengaruhi makna. Tetap rukiba ya, rukiba tapi ditambahin tak karena naibul filenya muannas. Ada ketentuan demikian oleh orang Arab. Kemudian terakhir alama di sini adalah fiil yang membutuhkan dua objek lebih dari satu. Alama telah mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Al-musyrifu. Atasan lah ya, supervisor, pengarah, admin. Amaron. Amar, objek pertama. Al-maktabata, objek kedua. Nah, ini ingin menjelaskan bahwa kalau fiil yang ada objeknya lebih dari satu, maka kan kita udah tahu ya, failnya itu dihapus, ya kan, dibentuk majhul. Ulima ini amar. Muhammad musyrifun udah nggak ada, al-musyrif nggak ada. Lalu objek pertama menggantikan subjek gitu ya. Objek pertama menggantikan subjek. Maka di sini amarun, amaron menjadi amarun. Di sini objek pertama, kita tulis objek satu gitu ya. Itu jadi di sini jadi subjek. Ya nggak ada subjek satu ya, subjek aja karena kan dua cuma satu. Kemudian al-maktabata yang tadinya maf'ul bih 2, objek kedua di sini tetap jadi maf'ul bih. Tapi bukan maf'ul bih 2, tapi maf'ul bih 1 ya. Makanya dia tetap fathah karena dia masih maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek, itu harokatnya fathah. Di sini ada contoh pertama,
kalau eh, apa tuh namanya, objeknya ada di sini. Ini banyak ya contoh-contoh yang ada objeknya. Nah, ada objeknya satu, di sini juga ada objeknya. Di sini juga ada takalama. Ya, takalama itu fiil yang fiil fiil lazim ya, fiil lazim bukan fiil muta'addi. Maka di sini nggak ada objeknya tapi ada jar majrur. Nah, di sini pengen saya tahu jar majrurnya menggantikan si fa'il, menggantikan fa'il. Dan di sini al-hisonu jadi hisonu, dan di sini memberitahu bahwa kalau fiilnya adalah muta'addi lebih dari satu, apa yang dilakukan gitu ya. Maka kalau fiil muta'addinya lebih dari satu objek, maka objek pertama itu menjadi subjek, menggantikan subjek ya, menggantikan subjek misalnya, pengganti subjek gitu ya, pengganti subjek, naibul fa'il. Lalu objek yang kedua dia tetap menjadi objek, tapi objek di sini tetap objek pertama ya, objek satu. Memang cuma satu objeknya. Nah, ya, jadi mudah-mudahan bisa difahamin. Ini adalah contoh-contoh dari fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Ini fi'il madi, kita kasih di sini. Selanjutnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dengan kalimat yang mirip, tapi beda di harokat. Karena kaedahnya, kita lihat. Fi'il mudhari'nya itu umumnya film mudhari kan ada dua model ya, gimana film madi juga ada dua model, yaitu yang mazid dan aslinya mazid dan aslinya adalah mujarrad. Biasanya ada fiil madi yang harokat pertamanya fathah ya, dan harokat tengahnya tuh doma. Ada juga fiil madi yang harokat pertamanya itu doma. Ini kalau fiil mudhari yang aslinya itu adalah fiil tambahan, fiil mazid, fiil sulasi mazid. Misalnya fa'ala fi'il mudhari'nya yu, domah yu fa'ilu, rokkaba yurokibu. Tapi kalau kataba yaktubu, harokat pertamanya ya. Nah, maka di sini ada beberapa perbedaan harokat si fi'il mudhari. Kalau dalam posisi maklumnya dia itu fathah, huruf ya-nya, huruf tambahan ini namanya huruf mudhari'ah, maka ketika majhul dia itu eh, domah ya, tadinya fathah jadi domah. Yastaghfiru jadi takfaru. Yatakallamu jadi yutakallamu. Sama semua sebenarnya. Yarkabu yurkabu. Yurokkibu yurokkabu. Sama semua ternyata ya. Sama semua. Nggak ada bedanya berarti. Berarti satu kaedah semuanya nih. Pertama, huruf mudoroahnya itu jadi tetap di doma ya, tetap doma. Kalau misalnya tadinya di sini fathah jadi doma, dan huruf sebelum terakhirnya itu fathah. Yuk tabu, yak tubu jadi yuk tabu. Yastaghfiru yustagfaru. Yatakallamu yutakallamu. Di sini apa, yatakallamu sama yutakallamu beda di huruf pertamanya aja. Yarkabu jadi yurkabu. Yurokkibu kasroh jadi yurokkabu fathah. Yu'allimu jadi yu'allamu. Itu bedanya. Jadi ikhwan kalau baca buku, tentu buku nggak ada harokatnya ya. Kalau kita dengar ada harokatnya, tapi mungkin orang ngomong juga mungkin aja keliru gitu ya. Kepleset-pleset lidahnya kan normal lah ya, namanya salah-salah ngucapin harokat. Nah, kalau misalnya kita pengen memastikan, kita bisa tanya nanti, eh, engkau memberikan kalimatnya dalam bentuk malum atau majhul gitu ya. Kalau misalnya dia bilang, oh saya maksudnya majhul, oh berarti dia maksudnya, saya tadi pengen ngomong yuk tabu, salah ngomong dia jadi yuk tibu, yuk tibu. Karena yuk tibu itu juga ada fi'il maklum yang wazannya yuk tibu.
Tapi kita menanyakan tasabut, minta lebih kejelasan maksud salam. Maksudnya itu maju atau maklum. Kalau dibilang maklum berarti bentuknya yuk tabu. Atau dari mana harokat pertamanya? Doma gitu ya. Kalau harokat ketiganya kasroh yuktibu maka bukan fiil majhul. Maka kita mengetahui harokat-harokat itu bisa selamat atau akurat dalam memahami maksud pembicara, memahami maksud pembicara. Karena kan tujuan komunikasi itu orang yang ngomong memberikan pesan apa yang tersimpan dalam hatinya, lalu yang dengar juga memahami secara akurat begitu ya. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita baca yang nggak ada harokatnya, maka perlu perlu mengetahui perbedaan antara harokat-harokat ini. Barakallahu fikum ya. Jadi ini tabel perbedaannya bisa dilihat aja. Kalau film mudhari begini ma'lum majhulnya, kalau film madi ma'lum majhul begini gitu ya. Maka silakan tambahin lagi di sini, tambahin sendiri ya nanti lebih dari 4 lah bisa kalau ada waktu. Apa lihat di kamus kata-kata apa aja lalu di modifikasi dari maklum ke majhul di film mudhari dan madinya. Kan. Dengan demikian sudah selesai ya presentasi kita mempelajari tentang sorof-sorof apa aja yang ada di fiil. Maka kita udah lewati istilah mudhari di sini ya. Sebentar kita hapus. Kita sudah lewati masalah mudhari. Kita juga udah dengar barusan ma'lum dan majhul. Mana majhul nih? Majhul. Lalu juga kita ada belajar mudhari dan temannya itu ada fiil amr dan fiil madi. Kemudian kita juga ada belajar ada mutasarrif tam, yaitu fiil yang dia ada di bentuk madi, bentuk mudhari dan bentuk amr. Atau kita juga ada belajar mutasarrif naqis, yaitu satu kata kerja yang apakah dia hanya fiil madi dan fiil mudhari atau fiil mudhari dan fiil amr gitu ya, nggak lengkap tiga-tiganya, atau hanya fiil lazim. Kata kerja itu hanya ada di bentuk madi saja, atau hanya dibentuk mudhari saja, atau dibentuk amr saja. Untuk rinciannya tentu di pelajaran yang lebih rinci. Lalu kita juga belajar tentang istilah fiil mana nih? Lazim dan mutaaddi. Lazim dan mutaaddi. Lazim dan mutaaddi. Mutaaddi itu fiil yang harus ada objeknya. Kalau lazim fiil kata kerja yang hanya uh, membutuhkan fa'il atau subjek. Lalu kita juga ada belajar dari sisi ada huruf ilah atau enggak. Maka pertama kali istilah fiil sahih ya, fiil yang tidak ada huruf ilah sama sekali. Huruf ilah itu adalah huruf alif, waw, dan ya. Jadi apakah ada huruf alif, apakah ada huruf waw, apakah ada huruf ya di kata kerja tersebut. Kalau nggak ada tiga huruf tadi maka namanya sahih. Kalau ada namanya istilahnya fiil mu'tal. Kemudian juga ada istilah mahmus, masih di kategori pelajaran sahih mu'tal. Kalau mahmus ini ada huruf hamzahnya. Kalau mudhoaf ini ada pengulangan huruf, contohnya rodda, ada dua dal. Marro, azza, ada dua pengulangan. Atau kalau dia fiilnya rubai, contohnya kola, pengulangan. Kol, dam, zal, bar, ya. Apalagi banyak macam-macam. Tapi barbar itu nggak tahu tuh fiil apa bukan ya. Intinya pengulangannya huruf pertama sama dengan huruf ketiga, huruf kedua sama dengan huruf keempat itu kalau fiilnya rubai. Lalu ada juga istilah fiil salim. Fiil salim ini lebih khusus dari sohi, yaitu kata kerjanya tidak ada huruf ilah dan juga tidak ada mahmus, tidak ada hamzahnya dan juga tidak ada pengulangan huruf. Itu namanya kategori fiil salim. Kemudian di kategori fi'il mu'tal itu kalau huruf ilahnya
di huruf pertama, maka namanya fi'il ajwaf. Huruf ajwaf salah ya, fi'il misal. Kalau huruf ilahnya di huruf kedua dari huruf asli, maka namanya fi'il ajwaf. Kalau di huruf ketiga namanya fi'il nakis. Ini adalah istilah-istilah yang istilah ini tentu saja digunakan karena mempermudah. Saya kita bilang eh, datangkan contoh fi'il nakis. Cukup kita bilang empat kata aja. Datangkan contoh fi'il nakis. Tapi kalau kita nggak gunakan istilah nakis, maka kita agak panjang ngomongnya. Datangkan contoh fi'il yang huruf ilah di huruf terakhir. Nah, daripada kita panjang-panjang, kita gunakan istilah-istilah yang disebutkan ini gitu ya. Maka dengan demikian, Ikhwan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah selesai ini pembahasan setelah presentasi ketiga. Mudah-mudahan Allah kasih umur lagi besok dan juga ke semua hal ya berjalan lancar. Kita lanjutin di file keempat, yaitu sorof yang terkait isim. Yaitu di bagian keempat dari pelajaran tasrif ya. Pertama kita mempelajari apa itu mazid mujarrad dari isim dan fiil, kemudian kita mengetahui mizanus sorfi atau pola-pola sorof, kemudian sorof di fiil, kemudian sorof di isim, dan terakhir eh, tasrif mustarok itu nanti belakangan. Insya Allah presentasi keempat adalah sorof di isim. Selesai ya Ikhwan. Mohon maaf tadi tengah-tengah tiba-tiba internet putus. Ini lagi di gedung sekolah ya. Di sekolah mungkin kita tutup langsung ya. Dan kalau ini juga udah kemalaman ya, udah setengah 9, mungkin besok kita mulai lagi jam 7.15 karena kayak hari ini, karena mohon maaf ya untuk yang di daerah agak barat, karena di sini lebih cepat ya, kita kan lebih cepat sekarang waktunya, waktu azannya, jadi kita majuin dikit. Untuk yang terlambat nggak apa-apa, tapi aneh mulai dari sebisa mungkin tepat waktu, nanti kalau ada yang kelewatan bisa dilihat di rekamannya ya Pak. Nah kalau misalnya ditungguin nanti kan akan semakin mundur lagi gitu ya. Daripada nanti semakin malam, kita mulai usahakan mulai tepat waktu. Untuk yang berhalangan apa bisa dilihat di rekamannya. Mungkin sampai sini Ikhwan, jazakallahu khairan atas kesediaannya menyelesaikan waktu. Semoga Allah berkahi semuanya urusan-urusan keluarga-keluarganya. Semoga Allah berikan kita husnul khotimah dan jadikan amalan yang sekarang kita jalani ini pemberat amalan soleh di hari kiamat nanti. Sesungguhnya ajal ini sudah sangat dekat. Kita cuma berusaha menyiapkan dan menambah bekal amal soleh aja. Mudah-mudahan Allah terima. Allah maafin kesalahan-kesalahan kita. Naktafi bihazal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Pak Yakum.